Kalau dia sudah TBK, sudah initial public offering atau penawaran saham perdana dan telah tercatat di papan bursa efek, apa yang terjadi? Investor yang telah membeli di harga perdana sebelum dia dilempar di pasar pencatatan tersebut di bursa, dia sudah memiliki saham, dia tinggal melihat pergerakan dari harga saham itu sendiri, naik atau turun. Kalau ketika dia naik, tentu investor akan menjual sahamnya, gitu ya. Seperti itu. Tapi ketika sahamnya turun, harganya mungkin dia akan nambah lagi kepemilikan saham. Atau orang lain akan seperti itu. Disitulah si investor mendapatkan capital gain. Ya, capital itu modal, gainnya tumbuh. Ya, jadi pertumbuhan dari modal itu sendiri. Atau capital loss, kalau dia jual pada saat harganya turun di bawah harga waktu dia beli. Jadi, investor berpeluang mendapatkan capital gain atau loss. Nah, selain capital gain atau capital loss nggak usah diomongin lah ya. Investor rata-rata kan pasti maunya untung. Ada namanya dividen. Si perusahaan itu dalam 1 tahun buku dia membagi dividen dari hasil keuntungannya. Karena dividen itu hanya disebarkan, dibagi kepada pemegang saham, dan sahamnya itu sudah TBK, maka masyarakat pun mendapatkan dividen. Ya, cukup jelas ya sampai di sini ya. Oke. Jadi itu yang terjadi di pasar itu seperti itu. Dari emiten itu seperti itu. There's nothing to do sebenarnya antara investor dengan siapa? Dengan emiten itu sendiri. Emiten mempunyai kekuasaan penuh untuk mengganti dewan direksinya tanpa persetujuan investor publik ya. Karena kondisinya memang seperti itu. Terus kedua juga, apa yang dilakukan emiten itu juga tidak harus meminta persetujuan publik. Tapi publik bisa mendapatkan informasi ya bahwa emiten A akan melakukan corporate action, akan melakukan tindakan seperti apa. Misalnya dia kenal dengan direksinya. Ketika kebetulan tahun 1995 kami bagian kecil dari yang ikut mengkontribusi undang-undang pasar modal waktu itu sangat dilarang melakukan insider trading. Insider trading itu maksudnya gini, direktur utama perusahaan A membeli saham A itu sendiri, itu dilarang ya. Terus komisaris perusahaan A membeli saham perusahaan A itu sendiri dilarang. Itu kenapa tujuannya? Untuk membuat pasar modal teratur dan berjalan dengan fair ya, dengan fair apa sih bahasa Indonesia, pokoknya fair lah ya, kira-kira begitu. Tapi ke belakang banyak direktur utama dari perusahaan TBK membeli saham itu sendiri gitu loh. Saya nggak ngerti apakah peraturan itu dirubah karena undang-undang waktu tahun 1995 itu nggak boleh. Itu adalah insider trading, dan insider trading adalah kriminal gitu loh. Tapi kebelakangan kok boleh? Berarti aturannya sudah ditambah ya oleh OJK. Yang penting dia declare gitu mungkin ya. Itu yang terjadi.